maka cinta lebih abadi daripada kehidupan. Kemesraan kita paling tinggi bertuhan ini adalah ketika cinta itu kemudian membuat kita rindu kepadanya. Ketika rindu itu telah datang, maka kematian menjadi kerinduan. Lihat itu kalau suami istri yang setia, dan meninggal suaminya sampai tua dia setia, itu cinta. Lihat itu suami-suami yang setia, begitu istrinya meninggal dia pun langsung nikah lagi. Karena ukuran setia bagi suami terhadap istrinya bukan dia sendiri ketika ditinggal. Allah marah karena hanya Allah yang tidak bisa dilupakan. Suami yang takut kepada istri tidak poligami payah masuk surga. Karena syirik kan, dia tidak poligami karena takut kepada istri, itu syirik. Tapi kalau dia takut tidak bisa menyayangi istrinya, takut Allah marah, itulah suami yang setia. Pilih mana? Pilih suami yang takut poligami karena takut kepada Allah tidak sayang sama istri, atau karena takut sama istri? Takut kepada Allah. Suami yang takut kepada Allah akan sayang sama istri. Miris aku melihat jika ada yang umroh berkali-kali di tempatnya ada fakir miskin, di kecamatannya ada anak tak sekolah karena kurang duit. Lantas kau bilang kau rindu kepada Allah sehingga kemudian berkali-kali umroh. Ajaran siapa yang kau pakai? Mari kita dengarkan ceramah 10 Muharram 1444 Hijrah disampaikan oleh Bapak Ustaz Al-Mukarram Syekh Dr. Haji Ahmad Sabani Rahmani Raja Buku MA. Kepada Bapak tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillah, masya Allah. Makana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah. La yusrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah. Kullu min 'indillah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwwata. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatimi Al-Nasiri Al-Hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Jika saya sebut nanti sepanjang tausiah
Kalau saya katakan sallallahu Nabi, maka semua akan menjawab seperti yang disampaikan para tuan-tuan di belakang saya. Sallallahu Nabi. Alhamdulillah, para masyayikh, para ulama, guru-guru kami dan teristimewa yang kita banggakan, kita doakan senantiasa Bapak Wali Kota kita Al-Mukarram Kiai Waris Tholik. Malam ini kita lantik beliau Kiai. Kenapa? Karena tadi saya dengarkan cita-cita dia menjadikan kota Tanjung Balai menjadi kota santri. Yang melahirkan santri itu ya Kiai. Benar nggak? Santri itu pimpinannya apa? Kiai. Jadi mulai besok kata Pak Wali ada nggak ditukar menjadi ada nggak Pak Kiai? Beliau bisa khotib. Beliau akhir-akhir ini cenderung ingin dekat kepada Allah, membawa kota Tanjung Balai dekat kepada Allah, yaitu Kiai. Dan jabatan wali kota itu kan sementara, itu jabatan yang ecek. Jabatan yang serius itu adalah hamba Allah yang muttaqi. Sebentar, 1 periode maksimal 2 periode. Kita doakan beliau diberi Allah kesuksesan, keberkahan selamat di akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf tokoh-tokoh para pejabat Forkopimda yang tidak kami bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah, mungkin tausiah kita tidak bisa panjang karena sudah mulai larut. Maksimal beberapa kiri. Bebas kata. Ayo Ibu, kita akan masuk banyak cerita tentang kaum guna. Ketika Allah menciptakan alam ini, maka alam ini diciptakan dengan mengedepankan asma-asma dan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Al-Fatihah itu kan setelah Alhamdulillahirabbil alamin kita memuji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah sifat-sifat Allah yang membungkus alam ini diciptakan. Dan sifat kasih sayang itu biasanya merupakan ciri-ciri dari sebuah cinta. Maka cinta itu tandanya kasih sayang. Kalau begitu, alam ini diciptakan Allah dengan cinta. Setelah Allah menciptakan alam ini dengan cinta, maka Allah jadikan alam ini sebagai ekosistem, sebagai tempat kehidupan. Maka dicukupkanlah oksigen supaya orang bisa bernapas. Kalau begitu, mana lebih dahulu cinta sama napas? Cinta. Maka kemudian bisa jadi hubungan suami istri, hubungan kekasih, napasnya telah berakhir, tapi cintanya tetap abadi. Lihat itu kalau suami istri yang setia, dan meninggal suaminya sampai tua dia setia, itu cinta. Lihat itu suami-suami yang setia, begitu istrinya meninggal dia pun langsung nikah lagi. Karena ukuran setia bagi suami terhadap istrinya bukan dia sendiri ketika ditinggal. Allah marah karena hanya Allah yang tidak bisa dilupakan. Suami yang takut kepada istri tidak poligami payah masuk surga. Karena syirik kan, dia tidak poligami karena takut kepada istri, itu syirik. Tapi kalau dia takut tidak bisa menyayangi istrinya, takut Allah marah, itulah suami yang setia. Pilih mana?
Pilih suami yang takut poligami karena takut kepada Allah, tidak sayang sama istri, atau karena takut sama istri? Takut kepada Allah. Suami yang takut kepada Allah akan sayang sama istri. Jadi Bapak Ibu, dahulu dulu cinta, baru alam semesta. Alam semesta ini menjadi ekosistem kehidupan setelah dicukupkan oksigen, orang bernapas. Maka cinta lebih abadi daripada kehidupan. Nanti terus diposting, kata Tuhan berkata, cinta lebih abadi dari napas. Nanti kita hubungkan kepada Allah dan Rasulullah. Maka kemudian kemesraan kita paling tinggi bertuhan ini adalah ketika cinta itu kemudian membuat kita rindu kepadanya. Ketika rindu itu telah datang, maka kematian menjadi kerinduan. Jadi tuh bertuhan itu tidak boleh main-main. Bertuhan itu harus makrifat benar-benar. Harus muncul cinta, harus muncul rindu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena cinta dasar menciptakan alam ini dan cinta lebih abadi daripada napas dan kehidupan, maka Allah begitu mencintai hambanya yang dalam qalbunya bersangatan cinta kepadanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Bapak Ibu, satu ketika Rasulullah tahu ada laki-laki Badui. Dia tidak kenal sama Rasulullah, tapi cintanya kepada Rasulullah bersangatan. Maka waktu Rasulullah itu tawaf, Nabi tinggal di Makkah. Dialah yang dijadikan Allah kekasihnya, tapi Nabi hajinya sekali. Kita tinggal di Tanjung Balai, haji kita berkali-kali. Anak yatim maka kemudian Allah mengecam, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yakin." Tahukah kalian siapa pendusta agama? Dusta agama itu adalah mereka yang mengelentarkan, menghardik itu bisa dikatakan mengelentarkan anak yatim. Pendusta agama itu Allah yang berkata. Hati-hati. Saya kemarin berapa kali mau umroh. Begitu saya lihat di lingkungan saya, kecamatan saya masih banyak fakir miskin, takut saya umroh. Saya juga punya jamaah banyak. Tuhan, ayolah umroh. Saya bilang, sini uangnya kita kasih ke fakir miskin. Pasti lebih banyak fajar. Masa kemudian kau tidak menemukan Allah di tengah-tengah anak yatim? Gak kau ketemukan Allah di tengah-tengah fakir miskin? Gak ketemukan Allah di tengah orang-orang terlantar? Tapi kau temukan Allah di Makkah. Hati-hati. Terus pakai dulu. Iya. Maaf kalau ada di sini yang travel bukan ingin. Ini bukan. Saya Bapak Ibu miris aku melihat jika ada yang umroh berkali-kali di tempatnya ada fakir miskin. Di kecamatannya ada anak tak sekolah karena kurang duit. Lantas kau bilang kau rindu kepada Allah sehingga kemudian berkali-kali umroh. Ajaran siapa yang kau pakai? Ajaran siapa? Nanti kita ketemu di akhirat. Bentar kau umroh. Bukankah Ibnu Mubarak mengumpulkan uangnya bertahun-tahun untuk haji? Dan dia kemudian berangkat haji di tengah jalan, menemukan keluarga yang sakit kelaparan. Dan dilihatnya orang kelaparan itu. Kemudian dia tidak tega, imannya berkata, tidak tega aku berangkat haji, walaupun kukumpulkan uangku telah bertahun-tahun, dikasihnya uangnya untuk keluarga yang kelaparan, yang sakit itu, dia tidak jadi berangkat haji. Allah tahu kelakuan dia, Allah tahu niatnya. Beberapa saat kemudian dalam riwayat ditanya,
ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, siapakah haji yang makbul tahun ini? Malah Ibnu Mubarak katanya. Padahal dia bukan tapi dia haji mabrur. Bapak Ibu, supaya nanti bisa kita hubungkan ketaatan kita ini dengan kemanusiaan. Betapa Allah itu sangat terharu, bahasa tamsilnya terharu, jika ketakwaan kita itu adalah berdimensi kemanusiaan. Bapak Ibu, kalau kita ada pesta di Medan, itu urusan muamalah kan? Muamalah ya. Kita pesta ke Medan urusan muamalah. Pesta saudara kita di Medan, urusan muamalah kan? Ketika Tanjung Balai ke Medan itu udah bisa nggak jamaah kosong? Bisa. Bayangkan, coba lihat. Urusan pesta, urusan muamalah, Allah korting sholat kepadanya yang semula 4 rakaat menjadi, yang semula setiap waktu-waktu bisa digabung menjadi 1 waktu. Begitulah ketakwaan itu sesungguhnya, berdimensi kemanusiaan. Arab Badui itu tawaf, dia tidak tahu Rasulullah sedang di belakang. Dia belum kenal Rasulullah, tapi dia sudah cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Dia merasa dosanya banyak. Maka kemudian dia sambil menyebut asma-asma Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Itu ada zikirnya. Tawaf dia, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Mabuk minta ampun begitulah. Sampai ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasul di belakangnya, Rasul senang. Karena Rasul senang, Rasul pun kemudian ikut di belakang. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Dia hanya di belakang, dia nggak tanda kalau itu Rasul. Dalam riwayat itu kemudian si pemuda Badui tadi satu saat setelah beberapa putaran dia berkata, wahai orang tampan, karena Nabi itu tampan, kamu kok seakan-akan mengolok-olok saya. Saya bilang ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kamu ikut ya Karim, ya Karim. Saya adukan kamu nanti kepada kekasihku Rasulullah. Padahal yang dibilang itu Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berkata, wahai pemuda, apakah kamu belum mengenal Rasulullah? Belum. Lantas kenapa kau mengimani, percaya kepada Rasulullah? Apa jawab pemuda tadi? Karena dia adalah kekasih Allah, dia utusan Allah. Apapun kata dia, aku beriman kepada Rasul. Menangis, kata Rasul, akulah Rasulullah Muhammad. Langsung dia bersujud di kaki Rasulullah, oleh Rasul diangkat kembali. Begitulah mahabbah tadi. Dan kemudian apa kata Rasul? Walaupun kau menyebut-nyebut asma Allah, terpesona dengan asma-asma Allah, maka Allah tetap menghisab kelakuan-kelakuan kita. Karena itu datang Jibril kepada. Maka datang anak muda dari pemuda itu. Wahai Rasulullah, kalaupun Allah kemudian tidak memandang istighfarku, kalimat-kalimat yang keluar dari bibirku, tetap menghitung dosa-dosaku, maka wahai Rasul, kalau Allah hitung-hitungan, maka aku juga akan hitung-hitungan sama dia. Ditanya oleh Rasul, apa maksudmu wahai muda, hitung-hitungan dengan Allah? Wahai Rasul, jika Allah menghitung berapa banyak maksiatku, maka aku akan menghitung berapa luas keampunannya. Jika Allah menghitung berapa banyak dosa-dosaku, aku akan hitung berapa luas kasih sayangmu. Mana lebih luas dosaku atau keampunannya? Mendengarkan itu Rasulullah terisak-isak menangis. Maka turun Jibril berkata, wahai Jibril, hampir saja para malaikat tawaf di langit bertasbih berhenti, guncang aras gara-gara tangisanmu. Allah menyampaikan kepadaku, sampaikan kepada anak muda itu, Allah mengampunkan seluruh dosanya dan dia akan bersamamu nanti di jannah. Disampaikan Rasulullah kepada dia, wahai pemuda, dia pun langsung pingsan. Itulah cinta.